video kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di laboratorium. Jadi, simak video berikut ini ya. Hal pertama yang harus kita lakukan saat kita akan memasuki laboratorium adalah menggunakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang kita gunakan yaitu baju lab dengan kacamata, masker, dan juga menggunakan alas kaki yang tertutup seperti sepatu. Jadi jangan menggunakan high heels ya, apalagi sepatu atau sendal yang terbuka. Itu dapat membahayakan kaki kita. Kita juga tidak diperkenankan untuk menggunakan perhiasan. Jadi teman-teman jangan menggunakan perhiasan saat akan memasuki laboratorium ya. Larangan penggunaan perhiasan bukan tanpa alasan. Penyebabnya adalah perhiasan dapat rusak apabila terkena bahan-bahan kimia. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan untuk tidak menggunakan perhiasan di dalam laboratorium. Penggunaan kacamata pelindung bertujuan untuk melindungi mata kita dari percikan bahan kimia berbahaya, sehingga mata kita tidak akan terluka apabila terkena percikan bahan kimia. Sama seperti tujuan penggunaan kacamata pelindung untuk melindungi mata kita, maka penggunaan masker bertujuan untuk melindungi sistem pernafasan kita dari ketidaksengajaan menghirup bahan kimia berbahaya. Yang terakhir, penggunaan jas lab juga sepatu tertutup bertujuan untuk melindungi kulit kalian dari terkena bahan-bahan kimia berbahaya, sehingga kulit kalian tidak akan terluka maupun teriritasi apabila terkena bahan kimia berbahaya di laboratorium. Oh ya, untuk perempuan dan laki-laki yang berambut panjang, kalian harus mengikat rambut kalian. Ini mencegah rambut kalian terkena bahan kimia yang dapat melukai kalian. Nah, sekarang mari kita mempersiapkan diri kita terlebih dahulu sebelum kita masuk ke laboratorium. Nah, sekarang kita sudah menggunakan alat pelindung diri yang tadi sudah disebutkan. Oke, sekarang kita sudah saatnya masuk ke laboratorium. Let's go! Nah, sekarang kita sudah ada di laboratorium. Ada beberapa hal yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Nah, hal-hal apa saja sih yang boleh dan tidak boleh kita lakukan? Oke, sekarang saya akan menjelaskannya. Yang pertama, hal yang tidak boleh dilakukan di laboratorium adalah makan dan minum di lab. Kalian sangat dilarang untuk makan dan minum di lab karena di dalam laboratorium itu banyak bahan-bahan kimia yang bisa saja nantinya terjadi suatu eksiden yang tidak diharapkan. Jadi ada baiknya kalian makan dan minum itu jangan di dalam lab ya. Nah, yang kedua, kalian dilarang menambahkan air ke dalam sebuah asam. Jadi, kalian tidak boleh menambahkan suatu zat ke dalam suatu zat yang bersifat asam. Apabila kalian ingin mencampurkan zat yang bersifat asam, ada baiknya kalian menggunakan lemari asam. Yang ketiga, kalian dilarang mencium, mencicipi, atau menyentuh bahan-bahan kimia. Hal ini sudah jelas ya alasan kenapa dilarang. Karena apabila kalian menyentuh bahan kimia yang ternyata bersifat korosif, nantinya kalian bisa terluka. Yang keempat, jangan menggunakan peralatan listrik di sekitar air. Karena apabila kalian menggunakan peralatan listrik di sekitar air, bisa terjadi korsleting listrik. Jadi hindari ya. Nah, yang kelima yang tidak kalah pentingnya, kalian dilarang mencampurkan sisa bahan kimia yang telah kalian gunakan ke dalam wadah penyimpanan bahan kimia yang belum digunakan atau bahan kimia yang masih dalam kondisi bagus. Apabila kalian mencampurkannya, hal ini akan menyebabkan bahan kimia menjadi rusak. Yang keenam, kalian dilarang bermain-main di dalam laboratorium. Jadi jangan pernah bermain di dalam laboratorium ya. Dan yang terakhir, jangan pernah melakukan percobaan sendirian. Karena melakukan percobaan sendirian itu nggak enak loh. Nah,
Kalau hal-hal tersebut dilarang, kemudian hal-hal apa saja yang diperbolehkan di dalam laboratorium? Oke, simak penjelasan berikut ini ya. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah mengetahui lokasi dan alat-alat emergensi yang dapat digunakan di dalam laboratorium. Yang kedua, kalian harus mengetahui prosedur penyelamatan apabila terjadi kebakaran. Kalian juga harus mengetahui lokasi di mana pintu keluar berada di dalam laboratorium. Yang ketiga, kalian harus melaporkan semua bahan-bahan kimia berbahaya kepada instruktur, baik bahan kimia yang bersifat asam maupun bahan kimia yang bersifat korosif. Yang keempat, pastikan area tempat kalian bekerja tetap bersih dan juga bebas dari kekacauan, sehingga ketika kalian bekerja, kalian tidak mengalami kebingungan. Yang kelima, kalian harus memastikan semua alat-alat yang kalian gunakan dalam keadaan mati apabila kalian sudah tidak menggunakannya lagi. Yang keenam, kalian harus menyimpan bahan-bahan kimia serta benda-benda yang mudah pecah di wadah yang tepat. Mintalah instruktur kalian untuk menyimpannya sesuai dengan petunjuk yang tepat. Dan yang terakhir, saat kalian melakukan pemanasan cairan di dalam suatu tabung reaksi, kalian harus mengarahkan tabung reaksi jauh dari siswa lainnya. Demikian penjelasan tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam laboratorium. Jangan lupa, setelah kalian meninggalkan laboratorium, cucilah tangan kalian menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Terima kasih, sampai jumpa.